Ujian itu tidak akan terasa bila berada di dalam hati yang luas. Namun sekecil apapun ujian yang Allah beri, itu akan terasa besar bila mana diberikan kepada hati yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini aku akan sedikit bercerita dan aku nggak akan dulu membahas tentang masail atau hikayat. Namun di sini aku akan membahas tentang nikmat Allah yang begitu banyak. Dan alhamdulillah Allah memberikan aku satu dari banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu setiap aku buka jendela kamar, aku ngelihat pemandangan yang begitu Masya Allah, langit-langit yang sangat indah, dan bahkan di situ ada gunung yang aku nggak tahu itu apa, gunung apa namanya. Dan langit ini selalu buat aku terpikau bahwa keindahan alam ini Allah lah yang menciptakan gitu. Dan ada ini satu video ketika senja, langitnya bagus banget. Dan ketika di kamera tuh nggak akan sebagus sama aslinya gitu. Dan masih bahas tentang kenikmatan yang telah Allah berikan. Aku mau cerita sedikit kemarin, aku sempat sakit gigi. Aku sempat sakit gigi. Hal yang pertama aku rasain seumur hidup dan aku berobat ke dokter gigi yang aku tuh ngerasa kayak aneh banget karena biasanya aku kalau di pondok gitu nganter temen paling ke dokter gigi dan kali ini aku yang berobat dan seperti kebanyakan orang tahu berobat satu gigi aja itu kan lumayan ya ratusan atau bahkan ada yang jutaan. Lalu aku berpikir Allah memberikan kita anggota tubuh dan di sini kita bahas gigi dulu gigi. Satu gigi aja yang rusak, kita harus memperbaikinya dengan harga yang tidak murah. Sementara Allah memberikan gigi bahkan lebih dari satu kepada kita itu dengan cara gratis. Itu nikmat Allah. Makanya setiap orang yang lahir ke bumi, setiap manusia itu harus bersyukur karena dirinya saja, anggota tubuh yang dia miliki, itu sebenarnya harus dia syukuri. Dan aku pernah mendengar satu cerita dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, yang mana ceritanya ada satu jamaah haji, seorang kakek-kakek, ketika sedang melaksanakan ibadah haji, kakek-kakek tersebut sakit, sesak nafas. Dan dia dibawa ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit, nafasnya sempat terhenti berapa detik sampai dia harus dibawa ke ruang ICU. Dan dengan izin Allah, kakek tersebut akhirnya sembuh. Nah, ketika sembuh, dokter memberitahu pembayaran yang harus kakek itu bayar dengan segala alat rumah sakit yang digunakan untuk kesembuhannya, dan itu biayanya mahal, bahkan puluhan juta. Mendengar itu, si kakek menangis. Dan dokter pun berpikir mungkin kakek tidak mampu membayar dengan jumlah besar itu sehingga kakek menangis. Lalu kata dokter, tidak apa-apa kek, tidak harus dilunasi sekarang, bisa kok nyicil bayarnya gitu. Namun si kakek berkata, saya mampu membayar bahkan 2 kali lipat dari harga tersebut, tapi saya menangis karena nikmat nafas yang Allah berikan untuk kita yang setiap hari kita nikmati, bahkan mungkin tidak pernah kita syukuri, yang mana terhenti sebentar saja, kita harus membelinya dengan jutaan, dengan puluhan juta. Sementara Allah memberikan itu setiap hari gratis, yang mana kita bernapas dalam setiap hari berapa ratus kali, itu Allah berikan gratis. Kakek itu menangis karena kasih sayang Allah itu begitu luas. Jangankan kita untuk melihat ke sekitar kita, melihat ke diri kita aja. Tangan yang kita bisa gunakan untuk makan, mata yang kita gunakan untuk melihat, mulut yang kita gunakan untuk berbicara, telinga untuk mendengar, itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita dengan gratis. Dan cara kita berterima kasih kepada Allah atau mensyukuri
atas nikmat anggota tubuh kita, itu tidak cukup dengan hanya kita mengatakan, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah." Tapi dengan cara kita menggunakan anggota tubuh tersebut untuk kebaikan. Contoh kita mensyukuri mata, maka kita gunakan mata kita untuk melihat kebaikan, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat para ulama, untuk membaca kitab, atau kita mensyukuri telinga, maka kita gunakan telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Kita mensyukuri mulut atau lisan kita dengan cara kita gunakan untuk hal baik, untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus banyak-banyak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan di dalam ujian yang Allah berikan untuk kita, itu adalah nikmat besar yang mana ketika kita dapat ujian, itu akan menjadikan kita lebih kuat untuk tumbuh, untuk melangkah. Bila mana tidak ada ujian tersebut, apakah kita akan bisa menjadi orang yang kuat? Apakah kita akan mengerti kehidupan mana yang baik? Apakah kita akan tahu pilihan mana yang benar dan yang salah? Dan setiap ujian datang kepada kita, itu bukti kasih sayang Allah untuk meningkatkan kualitas kita. Bahkan anak SD, anak SD aja ketika akan naik tingkatan ke SMP, maka mereka pun harus ujian, harus melaksanakan ujian. Begitupun dengan kehidupan yang kita lalui. Gitu. Jadi kita harus mensyukuri atas semua yang telah terjadi kepada kita, baik ujian ataupun semua luka, sedih gitu. Jadi Allah memberikan ujian untuk kita, itu semata-mata Allah ingin meninggikan derajat kita. Dan terkadang kita terfokus kepada satu cobaan yang Allah berikan, padahal Allah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tanpa kita sadari setiap hari. Sebesar apapun ujian, itu tidak akan terasa bila berada di dalam hati yang luas. Namun sekecil apapun ujian yang Allah beri, itu akan terasa besar bila mana diberikan kepada hati yang sempit. Yang mana ada satu cerita, ada satu pemuda, dia mendatangi seorang ulama, yang mana ulama itu berada di sisi danau. Lalu pemuda itu mengatakan kepada ulama tersebut, "Saya merasa cobaan yang telah Allah berikan kepada saya itu begitu besar, sehingga saya tidak mampu untuk melewatinya." Lalu ulama tersebut menyiapkan satu mangkuk yang berisi garam dan satu gelas kosong. Lalu ulama tersebut mengambil sedikit garam, lalu dimasukkan ke dalam gelas, dan gelas itu diisi dengan air danau. Dan pemuda tersebut diminta untuk meminum air tersebut. Ketika diminum, pemuda tersebut langsung membuangnya karena air tersebut sangat terasa asin. Lalu ulama tersebut membuang semua garam yang ada di mangkuk tersebut dan berkata pada pemuda itu, "Coba minum air danau ini." Dia meminum dan dia berkata, "Airnya segar." Lalu ulama itu mengatakan, besar kecilnya suatu musibah itu tergantung dalam hati orang yang menerima. Jadi, seperti garam tadi, garam yang sedikit akan sangat terasa asin bila mana diletakkan di sebuah wadah yang kecil. Tapi garam yang begitu banyak bila mana diletakkan kepada wadah yang luas, kepada tempat yang luas, maka tidak akan terasa. Nah, ujian kehidupan pun seperti itu. Jadi kita harus memperluas hati kita, harus selalu berhusnudon kepada Allah, bahwa segala cobaan, segala kesedihan yang ada di dalam diri kita, itu adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Itu tanda Allah mencintai kita, dan kita harus mampu melewatinya, dan kita harus selalu berpikir bahwa Allah memberikan ujian kepada kita, itu takkan pernah sia-sia. Pasti ada kebahagiaan, pasti ada hikmah di dalamnya.